learn to live and live to learn. Ya, banyak kata-kata mutiara terkait belajar. Belajar hidup, hidup untuk belajar. Sekarang kita ke materi kita kali ini. Tapi sebelumnya mungkin ya, saya mau satu ilustrasi ya. Mungkin kalau seandainya udah pernah, minta maaf. Tapi seandainya belum. Nah, ini tentang makna belajar ya. Mungkin udah pernah tapi nggak apa-apa lah. Share. Jadi ini wisudawan di ITB, direkam di YouTube kan. Jadi yang Wah, ini kan kita konteksnya lagi ngomong belajar nih, hobinya belajar. Nggak keluar suaranya ya, Mbak? Oh iya, lupa. Makasih ya udah diingetin. Bentar. Game online, belajar untuk nonton. Kan dia bilang hobinya belajar. Banyak belajarnya nih. Belajar untuk diet mulai besok. Belajar untuk bermain game. Pencet. Nonton anime. Dan belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia bukan milik saya lagi. Jadi ternyata belajar yang paling susah itu belajar menerima kenyataan. Termasuk menerima bahwa dia bukan milik saya lagi katanya. Ya si lulusan cum laude dari ITB tersebut. Jadi belajar itu bukan cuma belajar di sekolah, yang kadang-kadang berat itu justru belajar dalam kehidupan. Ini ya, satu ilustrasi lagi sebelum saya ke materi ini. Proses learningnya seorang mu'alaf. Ya. Dann irgendwann kam mir der Gedanke, wie kann ich in der Kirche sitzen und mir etwas vorpredigen lassen und ich muss zweifeln. Ich kann nicht da drin sitzen und zweifeln, dann bin ich ein Heuchler. Nah, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Seit November, Dezember bin ich Muslim. Allahu Akbar. Da habe ich mich entschieden, oder da wusste ich, dass ich nicht, dass ich mich für den Islam entscheide, also als Weg schon, aber da wusste ich, dass der Islam das ist, was ich eh schon geglaubt habe. Das ist genauso wie bei dem Bruder vorhin, dass, also ich wurde christlich erzogen, meine Eltern haben mich immer mit in die Kirche genommen, ich bin nicht mit 14 direkt raus, aber irgendwann habe ich halt gelesen oder wurde mir klar, in der Bibel... Menyampaikan apa? Kalimatnya dia. Kenapa dia memutuskan keluar dari gereja? Saya tidak mungkin duduk diam mendengarkan, sebenarnya dalam hati saya terus meragukan. Jadi artinya seseorang ketika beragama juga harus dengan ilmu pengetahuan, ya, bukan kemudian ya sekedar menunjukkan bahwa dia adalah seorang penganut agama tertentu dan menunjukkan kesalehan ya dalam batas yang ya katakanlah dianggap orang sebagai indikator kesalehan. Tetapi yang dia sebutkan adalah bahwa saya sudah mengetahui gitu bahwa hal ini tidak benar gitu. Dia bilang mengatakan I have a trifle. Saya punya keraguan-raguan. Masa saya cuma duduk aja sementara hati saya meragukan. Jadi kita nggak lagi bahas tentang agama di sini atau mu'alaf, tapi bahwa seseorang ketika beragama harus dengan ilmu pengetahuan tadi. Seperti orang haji, hebat haji. Loh, tapi kok di sana misalnya nih karena mencium hajar aswad itu susah. Jadi yang dicium-cium di rukun Yamani itu kan udah nggak benar gitu ya. Ada lagi di pintu Masjid Nabawi dicium-cium seperti dia mencium multazam. Nah kayak gitu-gitu. Jadi bahkan untuk orang yang saleh beragama sudah pergi haji pun kalau tidak dengan ilmu, bayangin itu ibadah yang menghabiskan dana yang luar biasa. Ya. Oke. Sekarang kita coba change management.
Ini Coach Alfat udah pernah nyinggung juga. Change Management 7S McKinsey dia bilang ya. Sekarang kita coba. Saya coba nggak usah di ini ya, karena begitu di slideshow berhenti gitu ya. Oke. Begini aja nggak apa-apa. Oke. Jadi apa sih yang disebut 7S gitu? Ya, teorinya McKinsey yang terkenal ini. Jadi McKinsey ini mengatakan bahwa perubahan itu bisa dikategorisasikan. Apakah dia menyangkut hardware, gitu ya, atau software. Nah, kemudian apa yang istilahnya membuat linkage, gitu, keterkaitan antara hardware ini dengan software ini, ya, binder, share value, gitu ya. Share value ya kalau dalam bahasa ini ideologi gitu ya, nilai-nilai bersama seperti itu. Nah, yang dimaksud hardware adalah ya strategi atau structure atau struktur, sistem ya, atau sistem sudah. Kemudian menyangkut software itu menyangkut SDM, skill, ya, keterampilan, staff artinya SDM yang dimiliki, styles of leadership, ya, model kepemimpinan, apakah kepemimpinan yang open minded, kemudian kepemimpinan yang partisipatif, ya, dan seterusnya. Kemudian bindernya ada share value, ya, pengikatnya adalah nilai bersama yang dimiliki, yang menghubungkan antara hardware dengan software. Nah, ternyata dalam pengalaman di sini juga banyak ya yang sudah berinteraksi bahkan menjadi kepala proyek perubahan. Ya, seperti nanti Coach Alfat akan share, kemudian Pak Heru juga akan share. Ternyata yang susah itu bagian software, gitu ya. Strategi bisa diubah gitu sesuai dengan textbook. Oh, strateginya dalam kondisi begini berarti harus begini strateginya. Struktur ya bisa diubah dalam arti kalau struktur organisasi atau struktur di company, oh dilangsingkan, ada perampingan. Ya, atau kemudian justru ada divisi-divisi yang perlu ditambah gitu ya. Sistem gitu ya. Sistemnya itu juga terkait dengan misalnya bisa jadi kalau di partai politik sistem rekrutmennya bagaimana. Terus lalu terkait dengan di konstelasi politiknya sistem kepartaiannya bagaimana? Sistem pemilunya bagaimana kayak gitu. Ya, misalnya ini udah diubah tetapi kemudian yang terkait dengan SDM-nya tidak berubah, yang menjadi sulit. Oke, perubahan terhadap strategi misalnya ya, strategi itu harus diterapkan supaya organisasi ini lebih cepat untuk mencapai goal-nya, tujuannya gitu ya. Strategi itu kan perencanaan langkah-langkah taktis untuk mengalahkan kompetitor, dan cara yang baik itu adalah optimalkan resources yang dimiliki. Misalnya kalau punya produk tertentu, nggak perlu juga pakai contoh-contoh produk sebelumnya bikin mukanya jadi pada bocel-bocel malah jerawatan gitu ya, krim perawatan ini begitu pakai krim perawatan ini glowing gitu, tapi walaupun ditutupin produk yang tertentu orang juga tahu ada identik dengan iklan tertentu gitu ya. Misalnya mau menunjukkan saya tadi satu produk tertentu ya, seperti misalnya mie sedap itu, dia nggak perlu mencoba, kan sebenarnya itu juga inovasi ya dalam lini produknya. Sebelumnya kan Wings Production itu deterjen, sabun cuci, kemudian sabun untuk cuci baju ya. Tapi kemudian dia memunculkan produk makanan mie sedap. Ya, mie sedap. Kayak sekarang Indomie, karena ada lemonilo, mie hijau, sekarang Indomie juga bikin mie hijau, katanya ini lebih sehat. Nah, yang saya lihat mie sedap itu, ya dia tidak kemudian mengkontraskan mie gorengnya itu dengan Indomie gitu. Tapi ya udah, mie-nya dia dan ternyata punya pangsa pasar sendiri mie sedap. Walaupun mungkin tetap aja Indomie mie goreng itu tetap number one ya. Tapi Indomie juga nggak mau kalah, hampir semua inovasi dia coba. Tapi tetap aja akhirnya yang menghasilkan keuntungan terutama ya mie goreng, mie soto, mie kari. Padahal ada mie rasa rendang, mie rasa soto Lamongan, segala macam ya. Di tingkat organisasi, strategi menyangkut masalah turnaround atau growth, pertumbuhan. Perubahan strategis dilakukan biasanya ada teorinya, ada 4: sistemik, perubahan yang sistemik, perubahan yang klasik, perubahan yang evolusioner, perubahan yang revolusioner. Ya. Nah,
Misalnya soal pertumbuhan, gimana nih supaya perusahaan ini bertumbuh gitu ya. Perusahaan bertumbuh, strateginya mau apa? Merger, akuisisi. Kemarin mergernya Indosat dengan Tri gitu ya. Tapi ternyata kemudian ya bilangnya merger, tapi ternyata yang dipakai adalah culture dari Indosat gitu. Semua hal yang terkait dengan ininya akhirnya sebenarnya saya melihat itu lebih akuisisi gitu ya, tapi judulnya kemana-mana merger, tapi dalam pelaksanaannya ternyata adalah akuisisi. Seperti misalnya bersatunya Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, akhirnya menjadi BRI Syariah, menjadi BSI. Nah ternyata dari kodenya ini aja 451 itu Bank Mandiri Syariah. Oh ternyata culture yang lebih dominan itu yang dipakai adalah Bank Mandiri Syariah. Ya. Kemudian strategi organik, ya udah nggak usah terjadi merger atau akuisisi, nggak ada problem soal culture atau kultur perusahaan mana yang dominan ya, tetapi biarkan bertumbuh secara organik gitu, secara alamiah gitu, bertumbuh dan seterusnya untuk menjadi perusahaan yang makin lama makin besar seperti itu ya. Oke. Jika perubahan strategi adalah perubahan yang menyangkut hardware, maka perubahan gaya kepemimpinan atau style of leadership adalah masalah software. Leader pelaku utama sebuah perubahan. Sedangkan aspek tadi share vision adalah menyangkut nantinya masalah kultur di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi, di sebuah company, di sebuah partai, di sebuah ormas seperti itu. Jadi yang susah itu adalah masalah hardware. Jadi walaupun sudah diubah gitu ya, strateginya, kemudian strukturnya diubah. Tapi kalau orangnya itu tidak bisa diubah, maka sulit untuk mencapai hasil. Karena memang manusia cenderung ada di comfort zone. Kenapa? Karena perubahan identik dengan ambiguitas, ya, ketidakjelasan, uncertainty, ketidakpastian. Jadi kasus Indosat dan M3 dan Tri itu saja yang resign banyak, yang kemudian diberhentikan juga banyak. Pasti sebuah perubahan itu ada efek sampingnya ya, yang tersingkir dan seterusnya, atau memang menyingkirkan diri